Halo semuanya, salam kenal. Di video kali ini ada informasi terbaru mengenai bantuan sosial yang tidak cair. Ini khusus buat Bapak Ibu yang bansosnya khusus di tahap 2 ini tidak cair dikarenakan sudah menggunakan sistem desil di DTSCN. Jadi kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tips yaitu tata cara memperbaiki bantuan sosial atau data Bapak Ibu yang ada di DTSCN. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, siapa di sini yang sudah punya aplikasi Cek Bansos? Jadi ini adalah aplikasi Cek Bansos ya, bukan websitenya Cek Bansos yang dicari di Google. Melainkan ini adalah aplikasi Cek Bansos yang di-download di Play Store atau App Store dan sudah terverifikasi untuk emailnya. Nah, coba untuk aplikasinya diperbaharui karena baru-baru ini ada menu baru di dalam aplikasi Cek Bansos tersebut. Nah, berikut ini untuk menu baru yang ada di aplikasi Cek Bansos akan muncul halaman seperti ini. Di dalam aplikasi Cek Bansos, menu baru ini membantu Bapak Ibu untuk melihat untuk mengetahui apakah Bapak Ibu berada di desil berapa. Salah satu contohnya seperti ini. Ini angka 1. Nih angka 1. Angka 1 ini artinya ini adalah desil 1. Nah, kabar baiknya bukan hanya bisa diketahui terkait desilnya Bapak Ibu yang ada di aplikasi Cek Bansos, melainkan melalui aplikasi Cek Bansos ini juga ternyata Bapak Ibu bisa mengusulkan desilnya. Misalnya nih, saat ini bansosnya Bapak Ibu tidak cair khusus untuk tahap 2 ini dikarenakan berada di desil tinggi. Misalnya berada di desil 6 ke atas ya. Nah, maka jika Bapak Ibu merasa Bapak Ibu belum pantas disebut berada di desil 6 dan masih layak terima bantuan sosial, melalui aplikasi Cek Bansos ini Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk mengubah desilnya. Di situ ada tata caranya, tinggal rubah aja angkanya yang ada di atas ini yang menunjukkan desil tersebut. Kemudian Bapak Ibu request pembaharuan data. Nah, nanti setelah dilakukan request pembaharuan data, maka data usulannya itu akan masuk ke dinas sosial setempat. Jadi di sana petugas SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat atau di dinas sosial setempat atau mungkin bahkan melalui pendamping sosial setempat akan muncul di sana usulan desil dari aplikasi Cek Bansos yang Bapak Ibu gunakan. Nah, nanti setelah masuk usulannya di sana, setelah kelihatan ke operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan atau di dinas sosial, maka nanti pihak dari dinas sosial setempat atau aparat desa atau kelurahan setempat akan melakukan survei lagi untuk memastikan apakah usulan dari Bapak Ibu ini melalui aplikasi Cek Bansos benar bisa dinyatakan layak berada di desil yang sesuai yang Bapak Ibu usulkan. Contoh, saat ini Bapak Ibu berada di desil 6, kemudian diusulkan ke desil 1. Seperti yang kita ketahui, desil 1 ini adalah kelompok masyarakat yang paling rendah, 10% paling miskin dan layak bantu. Maka nanti ketika di sana muncul usulannya Bapak Ibu yaitu berada di desil 1 sedangkan sebelumnya berada di desil 6, maka ini yang perlu diverifikasi lagi oleh petugas setempat. Perlu dipastikan apakah benar sesuai kriteria yang masuk di dalam kategori desil 1 ini. Nah, nanti apabila memang kenyataannya demikian dan benar-benar masih layak bantuan sosial serta layak berada di posisi desil 1, maka data ajuannya Bapak Ibu melalui operator SIKNJ supervisor biasanya akan disetujui sehingga desilnya Bapak Ibu bisa langsung berubah kembali menjadi desil rendah dan berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial lagi seperti bansos PKH dan juga bansos BPNT serta BLT lainnya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa download aplikasi Cek Bansos? Caranya jika Bapak Ibu memiliki HP Android atau iPhone, tapi kalau iPhone saya rasa nggak pantas ya terima bansos. Misalnya Bapak Ibu memiliki HP Android atau anaknya, apabila Bapak Ibu HP-nya HP biasa, akan tetapi punya anak yang berada di dalam satu rumah tersebut atau berada di satu kakak tersebut dan memiliki HP Android, maka bisa langsung di-download aplikasi Cek Bansos ini melalui Play Store. Langsung aja masuk ke Play Store, kemudian lakukan pencarian di sana.
aplikasi cek bansos. Nah, di sana pada aplikasi cek bansos tersebut akan muncul keterangan seperti ini ya, dan pastikan nama providernya yaitu Kementerian Sosial. Nah, nanti setelah Bapak Ibu download aplikasi tersebut, maka wajib sekali untuk melakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu melakukan aktivasi akun, biasanya untuk emailnya akan diverifikasi lagi oleh Kementerian Sosial. Setelah itu, setelah aktivasi dilakukan, maka Bapak Ibu akan diberikan tata cara untuk membuat password. Nah, setelah nanti Bapak Ibu sudah membuat password, barulah Bapak Ibu bisa masuk ke langkah selanjutnya, ke halaman aplikasi cek bansos, yang mana nanti di sana ada halaman bagian desil, akan muncul di sana keterangan desilnya Bapak Ibu ya. Selain itu, melalui aplikasi cek bansos ini juga Bapak Ibu bisa menyangga orang-orang yang menurut Bapak Ibu sudah tidak layak terima bansos dan tinggal di desa yang sama atau kelurahan yang sama, maka sangat bisa sekali dibuka kesempatan yang sangat luas buat Bapak Ibu menyangga orang tersebut. Apa ini sangga? Sangga ini artinya Bapak Ibu memberikan pernyataan, menyatakan bahwa orang ini sudah tidak layak terima bansos lagi, tapi masih menerima bansos. Nah, datanya Bapak Ibu cukup sanggah melalui aplikasi tersebut. Apakah akan ketahuan bahwa Bapak Ibu yang menyangganya? Tidak ya, tidak akan ketahuan. Apalagi oleh pemiliknya, oleh orang yang disanggah, nggak akan diketahui di sana. Nah, nanti pada keterangan yang muncul di aplikasi SIG-NG hanya data yang disanggah, dan biasanya kalau si penyangga ini menyertakan data-data akurat, misalnya foto rumah, foto aset, dan keterangan yang sejelas-jelasnya, maka akan langsung disetujui. Tapi kalau keterangan yang diberikan itu cukup meragukan, biasanya akan ditangguhkan atau akan dilakukan verifikasi lapangan lagi untuk memastikan apakah orang ini layak disanggah atau tidak. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan melalui aplikasi cek bansos ini. Berikutnya, melalui aplikasi cek bansos ini juga Bapak Ibu bisa mengusulkan diri. Misalnya Bapak Ibu belum berada di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, cukup di-download aplikasi cek bansos tersebut, kemudian lakukan verifikasi data, aktivasi akun sama seperti yang pertama tadi yang saya jelaskan. Setelah akunnya terverifikasi, teraktivasi, barulah Bapak Ibu bisa langsung mengajukan diri melalui aplikasi cek bansos ini. Mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial atau sebagai warga yang datanya ada di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional agar kedepannya berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Seperti PKH, BPNT, PIP, Program Indonesia Pintar, dan BLT lainnya. Karena per tahun 2025 ini khususnya segala jenis bantuan sosial yang akan diberikan ke masyarakat, baik itu bantuan sosial dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sumber datanya akan diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dan Bapak Ibu bisa mengajukan diri melalui aplikasi cek bansos. Nah, berikut ini ya untuk penjelasan desil mengenai apa itu desil. Jadi desil 1 tergolong masyarakat yang sangat miskin, desil 2 tergolong masyarakat miskin, desil 3 tergolong masyarakat hampir miskin, dan desil 4 tergolong masyarakat rentan miskin, dan desil 5 tergolong masyarakat pas-pasan. Kemudian desil 6 sampai 10 yaitu dianggap menengah ke atas atau mampu secara ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah buat yang Bapak Ibu berada di desil 1 dan desil 4, maka berkesempatan mendapatkan jenis bantuan sosial lebih banyak lagi. Selain itu, bagi yang berada di desil 1 sampai dengan desil 5, yaitu masih bisa mendapatkan bantuan sosial tapi terbatas. Dan apabila sudah berada di desil 6 ke atas, maka tidak berkesempatan mendapatkan bansos lagi. Baiklah, sekian video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan silakan segera diperbaharui ya. Bagi yang sudah punya aplikasi Cek Bansos, coba diperbaharui dulu aplikasinya kalau belum muncul menu ini. Siapa tahu setelah diperbaharui akan muncul menu ini, karena ini adalah menu baru di aplikasi Cek Bansos, sehingga di beberapa aplikasi yang sudah lama di-download biasanya tidak bisa langsung kelihatan.
Nah, nanti ketika sudah mengajukan request pembaharuan data atau perbaikan data untuk desilnya, perlu diketahui juga ini tidak bisa instan karena akan melalui beberapa tahap atau proses. Jadi kemungkinan tidak bisa langsung cepat cair, apalagi untuk yang tahap kedua ini. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa silakan tulis komentarnya di bawah video ini juga ya, terkait hal-hal mengenai bantuan sosial. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.